Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb semesta alam Allah Jalla Jalaluhu. Atas rahmatnya kita sudah menyaksikan sholat subuh bagi yang ke masjid, subuh berjamaah bagi yang di rumah mungkin karena ya pandemik ini sudah menyaksikan sholat subuh bersama keluarga. Atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan juga kelapangan waktu untuk menghadiri majelis ini karena tidak semua yang sehat dapat menghadiri majelis dan juga semua yang punya kelapangan waktu badannya diberikan kesehatan. Dan juga salam dan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang lain yang mana telah memberikan kita contoh dan aplikasi bagaimana menjalankan sunnah dan implementasi dari Quran. Banyak eh, keutamaan majelis ilmu yang kita tahu. Ini salah satunya eh, kita share sedikit keutamaan majelis ilmu. Ustaz, kita share kepada teman-teman. Kelihatan nih Ustaz ya? ya. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini salah satu perkataan tentang keutamaan majelis ilmu. Sesungguhnya seorang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memiliki dosa-dosa sebesar pegunungan Tihama. Lalu tak kala dia mengenal ilmu dan dia pun takut kembali dan bertobat kepada Allah, maka dia pun pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak memiliki dosa. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkan majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang dalam perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini. Selanjutnya kita melanjutkan pengajian kita rutin kita membahas kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Telah bersama kita Ustadz Zaid. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Baik para pemirsa hadirin jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah beserta seluruh jamaah yang lain yang semoga dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini di subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, nikmat yang besar kepada kita semua, sebagaimana yang diungkapkan dalam salah satu riwayat, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi harinya merasakan keamanan, kenyamanan, hatinya tidak terdapat kekhawatiran, ketakutan, mu'afan fi jasadihi, kemudian tubuhnya dalam keadaan sehat,
Oh, hebat kan? Walahu qutu yaumih. Kemudian pada hari itu juga dia memiliki ya, bekal makanan. Maka seolah-olah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia telah diberikan seluruh kehidupan dunia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan waktu pagi ini kita nyaman, dalam keadaan aman, kemudian tubuh kita sehat, kemudian kita memiliki tidak kekurangan makanan, maka ini adalah satu peluang yang Allah berikan untuk kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Untuk apa lagi? Ya, kalau Allah sudah menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua, ya, untuk apa kita pergunakan kenikmatan ini kalau bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara cara kita memanfaatkan nikmat Allah yaitu dengan kita menyisihkan waktu kita untuk bersama-sama kita di dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita semua. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan terhadap persoalan perjalanan manusia ketika dia telah meninggal, kemudian setelah dia meninggal hingga masuk ke dalam kampung akhirat. Baik jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bersama-sama penjelasan tentang apa itu yang disebut dengan mizan, ya, ataupun kita juga sudah menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan haud ataupun telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kalau kita runtut perjalanan manusia, setelah manusia itu amalan-amalannya itu ditimbang, maka manusia akan dikelompokkan sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Yang munafik maka mereka bersama golongan munafik. Yang penyembah berhala mereka akan bersama penyembah berhala. Yang menyembah matahari mereka dalam satu kelompok. Yang menyembah apapun itu mereka dalam satu kelompok. Orang kafir dalam satu kelompok, orang musyrik dalam satu kelompok, orang munafik dalam satu kelompok, sedangkan orang beriman juga dalam satu kelompok. Ini setelah proses penimbangan amalan. Kemudian setelah manusia itu dikelompok-kelompokkan, maka sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat yang ada, maka datanglah kegelapan itu. Ada yang disebut dengan al-zulmah, kegelapan. Mereka langsung datanglah kegelapan itu menyelimuti mereka. Dan mereka diperintahkan untuk menyeberangi yang namanya as-sirat. Yang namanya sirat. Inilah yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, di mana manusia akan melewati yang namanya as-sirat. Adapun tentang as-sirat ini, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, apa yang disebut dengan sirat itu? Jembatan itu. Maka menurut para ulama, yang disebut dengan sirat itu adalah jisrun yudrabu baina dhahril jahannam. Yang disebut dengan sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan
di permukaan neraka jahanam. Ya. Sekali lagi saya ulangi, yang disebut dengan sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan inilah yang menjadi kondisi akhir ataupun ujian terakhir manusia di akhirat nanti, yaitu ujian melewati sirat. Makanya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menyebutkan perkataan orang banyak jalan menuju Roma, ya, artinya adalah untuk menuju satu tempat tujuan itu terkadang jalannya itu, sarananya itu sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita ingin menuju Roma, maka jalannya itu sangat banyak sekali. Bisa melalui jalur udara, jalur darat, jalur laut dan lain sebagainya. Banyak sekali jalurnya untuk menuju Roma. Kalau kita ingin menuju satu tempat misalnya, maka jalan untuk menuju ke tempat tersebut sangat banyak sekali. Namun untuk menuju tempat kebahagiaan, tempat akhir kita di akhirat nanti, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, hanya terdapat satu jalan saja. Ya. Jadi untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan manusia di akhirat itu nanti tidak ada jalan selain jalan harus melewati sirat ini. Ya. Maka inilah yang disebut dengan arti daripada sirat itu. Jisrun yudrabu baina dhahril jahannam. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam untuk manusia bisa, kalau mereka ingin kalau mereka mau masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus melewati jalan ini. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita bertanya, apakah benar di akhirat nanti untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kita akan ataupun kita harus melewati yang namanya sirat ini, yang namanya jembatan ini, maka saya tidak akan menjawab kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mencoba untuk menggali, menjelaskan dalil-dalil yang menjelaskan kebenaran adanya sirat ini. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ambilkan terlebih dahulu dalil yang pertama, yaitu dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa inna minkum," dan tidak ada seseorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi, kalau di dalam terjemahan yang ada itu adalah neraka itu, mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kemestian yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya. Setiap kalian, kata Allah menjelaskan, setiap manusia itu pasti, kata Allah, pasti akan melewati yang namanya neraka Allah. Ya, ini tentunya kita harus paham, perhatikan makna yang benar dari ayat ini, karena kalau kita tidak paham terhadap ayat ini maka kita akan bingung.
kok setiap manusia akan melewati yang namanya neraka Allah? Apa maknanya? Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan tentang makna ayat ini, ada satu kisah yang menarik untuk kita simak bersama. Apa itu? Kisah tentang sahabat Abdullah ibnu Rawahah, ya, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau membaca Al-Quran, sampailah pada ayat ini, surat Maryam ayat 71. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Maka seketika itu sahabat Abdullah ibnu Rawahah menangis, ya. Dan tangisan itu membuat istrinya kebingungan. Istri beliau kebingungan karena tangisannya tidak seperti tangisan yang biasa, namun tangisan yang begitu keras, ya. Seolah-olah beliau kesakitan. Ya, maka ketika beliau ditanya, istri beliau menanyakan apa yang terjadi pada beliau, maka dikarenakan beliau membaca ayat ini. Inilah makna daripada sebuah tadabbur itu. Perenungan terhadap satu ayat yang menghasilkan pengaruh yang begitu dalam bagi suatu jiwa. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak merenungi ayat dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan pengaruh dari ayat tersebut. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak, ya, cara memahami para ulama terhadap ayat ini. Jadi di dalam memahami ayat ini ada beberapa perkataan, ada beberapa pendapat, ya, yang menyebutkan, menjelaskan tentang makna setiap manusia itu akan mendatangi neraka. Apa maknanya? Menurut pendapat yang kuat, ya, yang dipilih oleh kebanyakan para ulama ataupun pendapat yang kuat, yaitu adalah makna daripada melewati ataupun mendatangi neraka itu adalah yaitu melewati sirat ini, melintasi jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam itu. Inilah makna daripada mendatangi neraka di akhirat itu nanti. Ya. Jadi makna daripada mendatangi itu bukan masuk ke dalam neraka jahanam, ya, melainkan yaitu adalah melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama yang menjelaskan tentang kebenaran adanya sirat di akhirat nanti. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, begitu pula penjelasan ataupun kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang benarnya adanya neraka sirat ini di atas neraka itu nanti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat muttafaqun alaih, ya, yaitu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang keduanya kesahihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahril jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru? Qala madhadatun mazillatun alaihi khatatifun kalalibu wa hasyakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa takunu bin najd yuqalu laha as-sa'dan." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, menjelaskan tentang perjalanan manusia di akhirat nanti, maka salah satu petikannya adalah tsumma yu'ta bil jasri. Kemudian manusia itu, ya, akan mendatangi yang namanya jembatan itu.
Jembatan apa? Jembatan yang dibentangkan, ya, di atas permukaan neraka jahanam. Ya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sifat daripada jembatan tersebut. Bagaimana sifat daripada sirat itu nanti. Maka akan kita jelaskan dalam penjelasan setelahnya. Dari kedua dalil ini, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sudah menjadi penguat bagi kita semua, terutama orang-orang beriman, bahwasannya kelak di yaumil akhir nanti kita pasti akan melewati yang namanya sirat ini. Maka ya, maka kita mencoba untuk menjelaskan tentang sifat keadaan daripada sirat itu sendiri yang akan memotivasi jiwa kita untuk agar kita punya gambaran yang utuh dan membekali diri kita untuk mempersiapkan dalam keadaan tersebut. Jadi ketika kita jelaskan sifat-sifat daripada sirat itu bukannya untuk menakut-nakuti kita, namun tujuannya adalah agar kita mempersiapkan diri kita untuk melewati yang namanya sirat ini. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita mencoba untuk menjelaskan secara ringkas saja apa sifat ataupun ciri-ciri bentuk daripada sirat itu. Gambarannya itu seperti apa agar kita punya gambaran, minimal gambaran secara global. Karena ya, kalau kita ingin membayangkan, maka hal ini tidak bisa kita bayangkan. Kondisi sirat di akhirat nanti itu ya hanya kita bisa bayangkan sesuai dengan apa yang bisa dicapai oleh akal kita. Adapun hakikatnya bagaimana itu itu akan pasti lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Baik, jamaah sekalian, tentang kondisi sirat, gambaran sirat ini bisa kita lihat juga di dalam riwayat-riwayat yang lainnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada dalil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tentang sifat ataupun gambaran daripada sirat. Yang pertama itu adalah sirat ini, jembatan ini sifatnya itu adalah licin. Licin, bayangkan jembatan yang licin. Mungkin kita belum pernah melewati satu jembatan yang licin. Kita bisa bayangkan jembatan itu diberi oli. Jembatan itu diberi oli. Baik, ini yang pertama, gambaran pertama. Kemudian mazillatun, sifat yang kedua itu adalah mazillatun, menggelincirkan. Apa makna daripada menggelincirkan ini? Para ulama menjelaskan makna daripada menggelincirkan ini adalah jembatan ini bergoyang-goyang. Sifatnya itu adalah tidak tetap tapi bergoyang-goyang. Coba kita bayangkan. Kita mungkin pernah melihat satu perlombaan orang disuruh melewati sungai. Satu mungkin bambu yang diberi oli, kemudian digoyang-goyangkan. Di ujung sana ada orang dan di ujung yang lain ada orang yang menggoyang-goyangkan dan kita disuruh untuk melewatinya. Ini makna daripada menggelincirkan itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selanjutnya adalah ini sifat yang kedua, sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga yaitu adalah di atas di atas sirat ini terdapat duri-duri yang sangat yang sangat tajam, yang bisa mengait orang yang melewatinya. Kalau kita pernah melihat pelatihan tentara yang mereka harus merayap, kemudian di atasnya itu adalah ada
duri-duri dari besi. Seperti itulah kondisinya, kurang lebih. Ya, di atasnya itu terdapat duri-duri yang begitu tajam, sehingga yang disebutkan itu adalah seperti duri yang berada di Najd yang disebut dengan pohon sa'dan. Ya. Kalau kita mungkin melihatnya itu adalah seperti duri ataupun yang menjadi tempat pelatihan para tentara ketika mereka dilatih saat merayap itu. Ya. Baik, ini sifat yang ketiga. Ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu adalah api yang berupaya untuk menarik orang yang berjalan di atas sirat tersebut. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa gambaran-gambaran, ya, gambaran-gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kondisi sirat itu. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita membayangkan keadaan sirat seperti ini, maka mungkin terbenak di dalam jiwa kita, tidak ada manusia yang akan selamat dari saat melewati sirat ini. Ya. Karena kondisinya seperti itu. Mungkin kita akan mendapatkan kabar-kabar yang lain yang menjelaskan tentang kondisi sirat ini. Minimal kita mengetahui kondisi sirat itu dari keempat gambaran ini. Licin, kemudian senantiasa bergoyang, di atasnya itu terdapat duri-duri yang sangat tajam, di bawahnya ada api-api yang seperti ingin melahap menarik kaki orang yang berjalan di atasnya. Ya. Minimal itu gambarannya. Dan ada juga gambaran yang lain yang menyebutkan, yaitu adalah bentuk daripada sirat itu seperti rambut, ya, begitu kecil. Ataupun ada juga yang menyebutkan seperti pedang yang begitu tajam. Bayangkan, ya. Pedang yang begitu tajam, kita diperintahkan untuk melewati jembatan yang tajamnya itu seperti pedang. Ini kita tidak bisa bayangkan. Maka gambaran-gambaran seperti ini mungkin gambaran utuhnya itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa dicapai oleh akal pikiran kita. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya adapun riwayat tentang, ini sebagai komentar saja, adapun informasi yang menjelaskan bahwasanya sirat itu seperti rambut yang dibelah 7, maka menurut penelitian para ulama, hal ini tidak terdapat sumbernya. Nah, ini hanya sekedar tambahan saja. Jadi kalau misalnya sifat daripada sirat itu adalah halus, maka iya. Namun kalau digambarkan seperti rambut yang dibelah 7, maka menurut para ulama hal ini tidak terdapat sumbernya. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini kita sudah punya gambaran global tentang bagaimana kondisi sirat itu. Sekali lagi saya ingin tegaskan, gambaran ini bukan untuk menakut-nakuti kita, namun hanya untuk memberikan gambaran tentang betapa dahsyatnya kondisi pada saat itu. Karena ini adalah ujian terakhir manusia sebelum memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia saat melewati sirat itu. Ya. Bagaimana kondisi manusia saat melewati sirat itu. Maka terlebih dahulu kita jelaskan bahwasannya yang akan melewati sirat ini
adalah selain orang-orang kafir, ya, selain orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir setelah amalan mereka ditimbang oleh Allah, maka mereka langsung digiring menuju neraka jahanam dan mereka dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi mereka yang namanya orang kafir itu mereka masuk ke dalam neraka jahanam tanpa melewati sirat. Ya, ini kondisi orang-orang kafir. Mereka tidak melewati sirat. Adapun yang melewati sirat itu adalah yang pertama, ya, yang pertama orang munafik. Kemudian ya, orang yang beriman dan melakukan dosa-dosa besar. Ya, melakukan dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang munafik, kemudian para pelaku dosa besar, dan yang ketiga adalah orang-orang beriman. Inilah kelompok manusia yang yang diperintahkan untuk melewati yang namanya sirat itu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita simpulkan nanti bagaimana kondisi manusia secara umum ketika melewati sirat itu, maka kita akan jelaskan terlebih dahulu gambaran-gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang melewati sirat. Di dalam satu riwayat, ya, di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, keadaan orang yang melewati sirat itu bermacam-macam, ya, bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah, ya, maka kita jelaskan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang pertama kali melewati sirat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Jadi kita ini jamaah sekalian dan Rasulullah itu adalah umat yang pertama kali akan melewati sirat. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu yang akan melewati sirat, manusia pertama yang akan melewati sirat, kemudian kita sebagai umatnya, kemudian setelah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai melewati sirat, barulah disusul dengan umat-umat ya sebelum kita. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang melewati sirat ini bentuknya itu bermacam-macam. Ya. Ada yang melewati sirat itu seperti kedipan mata. Ya. Kecepatannya itu seperti kecepatan seseorang mengedipkan kedua matanya. Ya. Ini sangat cepat sekali. Ada juga yang melewati sirat itu seperti cepatnya ya petir. Ya. Itu ada juga. Ada juga yang melewati sirat itu seperti tadi kilatan cahaya. Ya. Kemudian ada juga yang melewati sirat itu seperti kamarrit thairi, yaitu seperti terbangnya burung. Ya. Ataupun kamarrir rihi, seperti berjalannya berhembusnya angin. Kemudian terbangnya burung. Ada juga yang melewati sirat itu seperti kencangnya larinya kuda. Ya. Hingga yang paling mengenaskan itu adalah orang yang melewati sirat itu dengan merangkak. Ya, dengan merangkak. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang sampai merangkak. Ini adalah kondisi manusia saat mereka melewati sirat berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Mulai dari kecepatannya itu seperti kecepatan cahaya, kedipan mata, ya, larinya kuda. Ada yang seperti kecepatan orang berlari, orang berjalan, sampai yang paling pelan itu adalah orang yang merangkak, kemudian sesekali dia terjatuh hingga pada akhirnya dia pun bisa selamat. Ini adalah
kondisi ya kesimpulan daripada kondisi manusia saat mereka itu melewati sirat. Maka oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyimpulkan dari macam-macam manusia, bentuk-bentuk manusia saat mereka melewati sirat itu, maka terdapat 3 kelompok manusia saat melewati sirat. Yang pertama adalah kelompok yang diselamatkan ya dan tidak mendapatkan halangan apapun. Ya, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang diselamatkan dan tidak mendapatkan halangan apapun. Mungkin mereka inilah yang melewati sirat itu secepat kilat ataupun secepat kedipan mata. Inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapatkan kendala apapun ya. Kaki mereka tidak mengalami licinnya sirat tersebut. Tidak mengalami dikait oleh api neraka ya dan lain sebagainya. Baik, adapun kelompok yang kedua jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, yaitu adalah kelompok yang dicabik-cabik kemudian dilepaskan dan diselamatkan. Inilah mungkin kelompok ataupun orang-orang yang mereka itu harus melewati sirat itu dalam keadaan merangkak, sesekali terjatuh, ya sesekali terjatuh kakinya itu diambil ataupun dikait oleh api neraka itu. Namun pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang dibelenggu dan dilemparkan hingga jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya. Mungkin ini adalah kelompok orang-orang munafik. Orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang zalim melakukan berbagai bentuk dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, mungkin inilah mereka yang harus terlebih dahulu dicuci ya, khusus orang-orang pelaku dosa besar ini, mereka harus merasakan panasnya, pedihnya siksaan di neraka terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 kelompok manusia yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah saat mereka melintasi yang namanya sirat. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, terakhir apa pelajaran yang bisa kita ambil dari gambaran peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia saat melewati sirat ini. Setidaknya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dari beberapa informasi-informasi, kabar-kabar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin selamat daripada saat melewati sirat ini, maka hendaknya kita memperhatikan beberapa jenis amalan ini. Yang pertama adalah amalan yang harus kita perhatikan ketika kita ingin selamat saat melintasi sirat itu adalah yang pertama, bersegera di dalam beramal saleh. Bersegera di dalam beramal saleh. Mengapa kita harus bersegera di dalam beramal saleh? Jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, karena ya, ketika kita ingin melintasi sirat itu secepat kilat atau secepat kedipan mata, ya, ataupun minimal kita seperti larinya kuda, maka kita juga harus cepat bersegera di dalam kehidupan dunia ini untuk merespon setiap ajakan-ajakan kebaikan, ajakan-ajakan ketaatan. Karena cepatnya kita di dalam merespon kebaikan, merespon kebenaran, merespon tawaran amalan-amalan saleh, inilah yang akan membantu kita, menolong kita untuk cepat juga
saat melintasi sirat. Karena kaidahnya itu adalah ya, inna min jazail hasanah ya al hasanatu ba'daha ya. Ataupun di dalam riwayat yang lainnya al jazau min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau di dalam kehidupan dunia ini kita cepat untuk merespon setiap tawaran kebaikan. Ada peluang amalan kebaikan, kita bersegera. Tidak kita tunda-tunda. Ada amalan kebaikan, kita bersegera untuk melakukannya. Nah, ini balasannya adalah kita akan dipercepat untuk melintasi sirat nanti. Tapi kalau misalnya di dalam kehidupan dunia ini kita sering menunda-nunda amalan kebaikan, lambat untuk merespon setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru kita mengabaikan perintah-perintah Allah, maka besar kemungkinan ketika kita melewati sirat, maka kita akan melewatinya dalam keadaan yang pelan juga. Kita tersendat, kita ya akan melintasinya dengan merangkak itu tadi, wal'iyadzubillah. Ya. Maka amalan pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini yaitu adalah bersegera di dalam merespon kebenaran, merespon ketaatan, dan jangan sampai kita menunda-nunda amalan kebaikan. Baik, kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, amalan yang kedua yang harus kita perhatikan bersama-sama yaitu adalah hendaknya kita memurnikan tauhid kita. Ya, hendaknya kita memurnikan tauhid kita. Karena yang akan selamat saat melintasi sirat itu adalah hanya orang-orang yang tauhidnya itu benar, yang keimanannya itu jujur, bukan orang-orang munafik. Bagaimana kondisi orang-orang munafik itu tadi? Ya, kondisi orang-orang munafik saat melintasi sirat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Ya. Nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 12. Ini penjelasan tentang ketika orang-orang munafik itu melihat orang-orang beriman. Nah, jadi kita jelaskan juga tambahan, ketika orang-orang beriman ini ya melintasi sirat, ya, maka selain tadi kecepatannya itu berbeda-beda, maka masing-masing orang itu mendapatkan cahaya yang berbeda-beda juga. Ya. Jadi selain kecepatannya berbeda-beda, maka masing-masing orang itu diberi cahaya oleh Allah dengan cahaya yang berbeda-beda juga. Ada cahaya yang terangnya itu seperti terangnya manusia saat di siang hari. Sangat terang sekali. Namun ada juga yang ini tentunya dalam kondisi gelap tentunya. Jadi kalau manusia pada saat itu butuh cahaya, maka bisa dipastikan kondisi sirat itu adalah gelap gulita. Maka ada orang yang mendapatkan cahaya seperti cahaya ya, di waktu siang. Ada juga yang hanya memiliki cahaya sebatas seperti membawa lampu. Ada yang mungkin membawa lilin, ya, hingga orang-orang munafik itu yang mereka sama sekali tidak memiliki cahaya ketika melintasi sirat, sehingga mereka harus mengemis cahaya dari orang-orang beriman, ya, mengemis cahaya dari orang-orang beriman. Coba kita perhatikan dialog antara orang-orang munafik, ya, dengan orang-orang beriman saat mereka melintasi sirat itu, ya. Maka di dalam ayat yang ke-13 surat Al-Hadid,
wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ya, wahai orang-orang beriman, wahai sahabatku dahulu di dunia, coba beri kami cahaya, ya, sedikit saja, ya, temani kami, bersamai kami, ya. Maka jawab orang-orang beriman, kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Maka kembalilah kalian ke dunia untuk mencari cahaya-cahaya itu. Karena di dunia ini terdapat cahaya-cahaya yang harus kita persiapkan sebagai bekal kita saat melewati sirat nanti. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kondisi orang-orang munafik, maka mereka saat melintasi sirat mereka tidak punya cahaya sama sekali, ya. Baik, maka inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini. Keimanan kita itu harus betul-betul jelas. Di mana posisi kita? Apakah kita berposisi sebagai orang-orang yang betul-betul beriman, ataukah keimanan kita itu abu-abu, tidak putih, tidak hitam. Inilah kondisi manusia pada hari ini, yang mereka mencari keuntungan dalam ibadahnya. Mau ibadah ketika ada manfaat yang bisa dia ambil. Kalau tidak ada kepentingan yang bisa diambil, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ini adalah kondisi orang-orang munafik. Ya, di mana pada hari ini kita banyak menemui orang seperti ini. Mengaku sebagai seorang mukmin, tapi loyalitasnya, ya, itu kepada orang-orang kafir. Mengaku sebagai seorang mukmin, namun membenci syariat Islam. Ini adalah orang munafik. Dan mereka harus berhati-hati ketika mereka di akhirat nanti, terutama saat melintasi sirat. Maka sebagai seorang yang mukmin, ketika kita ingin selamat di saat melintasi sirat, hendaknya kita betul-betul menjadi orang-orang yang tauhidnya itu benar, menerima syariat Allah secara totalitas, ya, tidak abu-abu di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun amalan yang ketiga, yaitu adalah teguhkan keimanan kita. Ini yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan, sesuai dengan keteguhan hati kita di dalam beribadah kepada Allah, keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah, maka sekuat itulah kaki kita di dalam berpijak saat melintasi sirat. Sebagaimana kita ketahui, ya, kondisi sirat itu sangat halus, sangat licin, sangat tergoyang sehingga sangat besar kemungkinan menjatuhkan orang yang melintasinya. Maka ini dibutuhkan keteguhan kaki kita. Maka saat di dunia ketika kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah dengan istiqomah, tidak tergoda dengan ajakan-ajakan yang menuruti hawa nafsu, maka seteguh itulah kaki kita saat melintasi sirat. Maka intinya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, keteguhan kita saat melintasi sirat, ya, kemudahan yang kita dapatkan saat melintasi sirat, kuatnya tancapan kaki kita saat melintasi sirat, cahaya yang kita dapatkan saat melintasi sirat, itu akan berbanding lurus dengan amalan-amalan kita ketika di dunia. Kalau amalan-amalan kita baik, maka kondisi yang akan kita dapatkan di sirat itu adalah kondisi, ya, keselamatan, kemudahan, ya, kecepatan dan lain sebagainya. Namun ketika amalan kita buruk, maka kondisi pun saat kita melintasi sirat itu pun akan buruk. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan dunia ini juga kita harus mencari yang namanya cahaya-cahaya untuk menerangi saat kita di sirat nanti, ya. Karena
saat manusia itu disirat mereka membutuhkan cahaya, dan cahaya ini ditentukan dihasilkan ya kita tabung saat kita di dunia, ya. Maka beberapa amalan-amalan yang menunjukkan bahwasannya manusia itu akan mendapatkan cahaya di akhirat itu nanti ada. Salah satu contohnya adalah amalan berupa ya apa? Ya, membaca surat Al-Kahfi, ya, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ini amalan yang bisa memberikan cahaya bagi seorang muslim. Begitu pula membangun tali persaudaraan. Ini yang akan memberikan cahaya bagi seorang muslim. Berjalan di kegelapan malam saat menjalankan sholat berjamaah, ini juga yang akan memberikan cahaya bagi seorang muslim ketika di akhirat nanti. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa gambaran seputar sirat itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Semoga dengan ini semua kita termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita saat di sirat itu nanti. Bukannya yang kita hasilkan dari pertemuan ini adalah rasa kekhawatiran, ketakutan, bukan. Namun motivasi kita untuk memperbanyak amalan kita, memperbaiki amalan kita, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat melintasi sirat itu nanti. Wallahu alam, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Maka untuk sesi selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu alam. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan meng-unmute sendiri speakernya. Silakan, ada yang bertanya tadi, sepertinya ada angkat tangan tadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khairan. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya Ustadz mengenai materi pada pagi hari ini, bahwa kita semua manusia pasti akan melintasi ujian terakhir, yaitu melewati jembatan Sirat itu tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita sebagai manusia itu tidak sempurna Ustadz. Maksudnya kita pasti berbuat salah, kita pasti berbuat dosa. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua manusia itu mampir ke neraka dahulu sebelum kita dinaikkan oleh Allah ke surga? Karena kita manusia, seperti itu tadi, kita tidak sempurna, kita pasti punya dosa. Namun saya juga berpikir di sisi lain Allah juga Maha Pengampun. Itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, memang semua kita ini sebagai manusia, maka kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Ya. Pasti setiap kita pernah melakukan yang namanya kemaksiatan, perbuatan dosa, dan lain sebagainya. Namun saat melintasi sirat nanti, maka keadaan kita itu ditentukan bagaimana amalan kita, ditentukan bagaimana kadar amalan soleh kita, dan bagaimana juga amalan keburukan kita. Maka adapun pertanyaan, apakah setiap kita itu akan melewati ataupun memasuki neraka terlebih dahulu? Maka sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu surat Maryam ayat 71, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maka pada ayat selanjutnya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita buka di dalam surat Maryam.
Ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, membacakan ayat ini kepada para sahabatnya, ada yang bertanya, apakah kita akan memasuki neraka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan dengan ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Ya, maka kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini catatannya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau misalnya tentunya berdasarkan ayat ini banyak pendapat para ulama, di antaranya itu adalah yang paling kuat itu adalah makna melewati neraka itu adalah melintasi sirat itu. Maka adapun bagi orang-orang beriman, ya orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka. Bentuk penyelamatannya itu bagaimana? Bermacam-macam. Ada yang diselamatkan oleh Allah dengan tadi melewati sirat dengan kecepatan yang begitu cepat, dengan cahaya yang begitu terang, ya. Kemudian tidak tergelincir sama sekali. Ini orang yang selamat. Ya. Ada juga orang yang selamat itu adalah yang berjalan dengan pelan-pelan. Ya. Cahayanya mungkin sedikit. Ada juga orang yang merangkak, sesekali terjatuh, ya karena licinnya itu tadi, berdasarkan amalan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Namun pada akhirnya juga dia termasuk orang yang selamat. Sebagaimana 3 kelompok yang sudah kita sebutkan tadi. Maka ini juga termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sehingga jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita pernah melakukan dosa, ya dan tentunya kita harus mulai dari sekarang memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita dan meringankan beban kita di akhirat nanti, terkhusus saat kita melintasi sirat. Maka ketika kita ditimpa musibah itu, jangan kita bersedih. Karena apa? Bisa jadi musibah yang kita alami itu sebagai cicilan kita untuk meringankan beban kita saat melintasi sirat. Karena setiap musibah yang kita hadapi pada dasarnya itu akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Maka kita harus optimis selama kita sebagai seorang mukmin, tauhid kita benar, ya. Tauhid kita benar, maka kita harus yakin, semoga kita yakin dan berharap kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Terlebih kita harus optimis, kita akan melintasi sirat itu dengan secepat kilat, ya. Kemudian dengan cahaya yang begitu terang. Inilah yang kita harus upayakan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Wallahu a'lam. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan di-unmute jika yang ingin bertanya. Ustadz, kalau tidak saya yang bertanya Ustadz. Ustadz, sebetulnya ketika kita bertemu di Telaga Kausar itu, kita sebetulnya sudah tahu tanda-tanda apakah kita akan jadi yang gagal melewati sirat atau tidak. Karena kan ada kita setahu saya kalau kita orang yang pelaku ibadah yang tidak mengikuti jalannya Rasul, kita tidak boleh singgah di Telaga Kausar itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu kita akan menjadi korban dari sirat atau bukan ketika kita di fase sebelumnya. Saya rasa itu pertanyaan. Baik, memang jaza ataupun balasan yang diperbuat oleh manusia, setiap manusia itu pada dasarnya
sudah bisa dilihat ya mungkin sejak kehidupannya di dunia ataupun sejak saat dia di alam barzakh, kemudian saat dia di padang mahsyar dan sebagainya, sampai saat dia di telaga dan lain sebagainya, itu pada dasarnya dia sudah sedikit banyak mengetahui bagaimana kondisinya saat akan melewati sirat itu tadi. Maka yang namanya sirat ataupun perjalanan manusia sejak di alam barzah hingga di sirat ini, maka ini semuanya adalah ujian, ya, adalah ujian. Maka bagi orang-orang beriman, ya mereka kalau misalnya amalannya baik, kondisinya ibadahnya di dunia itu baik, maka dia akan mendapatkan balasan-balasan yang banyak ketika di perjalanan akhiratnya itu nanti, hingga dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka memang betul ya beberapa balasan-balasan itu, ya kemudahan-kemudahan saat melintasi sirat itu bisa diketahui seseorang dengan perjalanan sebelumnya. Saat dia ditimbang, ya itu sudah mengetahui. Namun ini secara umum Allah jadikan sebagai ujian, ya, jadikan sebagai ujian dan bukti daripada untuk membuktikan akan amalan-amalan masing-masing manusia. Jadi sirat ini juga sebagai bukti bagi setiap manusia terhadap amalannya masing-masing, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu. Saya rasa itu saja Ustadz. Baik. Silakan ditutup Ustadz. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah menjelaskan ataupun pembahasan kita sudah sampai sirat yang menjadi ujian terakhir manusia sebelum memasuki menentukan apakah dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ataukah masuk ke dalam surga Allah. Maka kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana kondisi manusia ketika mereka di neraka dan kondisi manusia ketika di dalam surga itu. Dan pembahasan ini juga sekali lagi menjadi motivasi bagi kita semua untuk kembali merenungi muhasabah terhadap amalan-amalan kita. Sudah cukupkah amalan-amalan kita untuk kita bawa ke dalam perjalanan akhirat nanti, terutama saat melintasi sirat yang menjadi ujian terbesar bagi seorang hamba. Jadi perjalanan saat di mahsyar itu belum ada apa-apanya ketimbang perjalanan manusia saat di sirat itu nanti. Karena yang namanya sirat ini adalah perjalanan yang begitu panjang. Ya, karena yang namanya jembatan ini sebagai tambahan, yang namanya jembatan itu adalah membentang di atas neraka. Berapa luas neraka itu? Luas neraka itu adalah matahari dan bulan itu masuk ke dalam neraka. Ya, jadi luasnya neraka itu bisa kita bayangkan, matahari dan bulan itu masuk ke dalam neraka. Lantas seberapa luas neraka itu? Dan itulah panjangnya jembatan itu, sirat itu. Maka ini adalah perjalanan yang begitu panjang yang membutuhkan bekal-bekal amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan-jalan ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sifat istiqomah kepada kita semua di dalam kehidupan ibadah ini, sehingga kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi